Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih, seperti biasa saat ini kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana pada saat ini kami boleh bersama-sama ikut ambil bagian di dalam Lentera GKJ Mergangsan. Tuhan berkati dan mampukan kami untuk menerima firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menyiapkan hati kami dan telinga kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Matius 22 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jebakan Batman. Mungkin di antara kita ada yang sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Atau bisa jadi kita asing dengan istilah itu. Ungkapan jebakan Batman sebenarnya sempat dipopulerkan di salah satu stasiun televisi yang kalau tidak salah pada saat itu Uya Kuya yang memprakarsai. Ia membuat program yang namanya jebakan Batman. Dalam konsep pemahaman jebakan Batman, Uya Kuya membuat sebuah rencana strategi yang bertujuan untuk menjebak orang, sehingga orang itu merasa kena prank dalam istilah anak-anak zaman sekarang. Dan kemudian tujuan daripada acara tersebut ya salah satunya untuk hiburan, untuk menghibur orang, mengundang tawa. Tetapi di satu sisi juga kita dapat melihat ketika seseorang itu menjebak dan terkena jebakan, ada perasaan jengkel atau amarah yang muncul. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus, kita pun juga dapat melihat bagaimana pada saat itu orang-orang Farisi sebenarnya juga mempersiapkan jebakan Batman kepada Yesus terkait membayar pajak kepada Kaisar. Pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus, apakah diperbolehkan seseorang itu membayar pajak? Gitu. Tetapi dalam bacaan kita saat ini kita dapat melihat bagaimana Yesus itu mengetahui niat jahat yang dilakukan oleh orang Farisi. Yesus memikirkan, jika seseorang diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar Romawi, maka Yesus itu dianggap tidak pro dengan orang-orang Yahudi. Tetapi jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada Romawi, maka Yesus dianggap sebagai pribadi yang menentang kebijakan Romawi pada saat itu. Nah, menariknya adalah Yesus tidak terjebak.
Yesus dengan cerdik kemudian mengatakan kepada orang-orang Farisi untuk menunjukkan mata uang koin yang ada di gambar uang tersebut. Dan kemudian di akhir kita dapat melihat jawaban Yesus itu mengatakan, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berilah kepada Allah yang wajib kamu berikan. Tentunya mendengar jawaban itu kita dapat melihat bahwa Yesus dapat mengelola jebakan itu dengan baik, sehingga dia kemudian tidak terjebak untuk pro dan kontra. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini? Sebenarnya hal yang sama juga seringkali nampak dalam kehidupan kita. Seringkali orang juga membuat sebuah jebakan-jebakan untuk diri kita yang dengan tujuan menjatuhkan kita. Apalagi kalau kita masuk di tahun politik, tahun persaingan, seringkali jebakan-jebakan itu muncul. Entah itu masalah isu ekonomi, entah itu masalah agama, entah itu masalah sosial. Seringkali hal itu dipergunakan untuk menjebak orang lain dengan tujuan menjatuhkan. Tapi kembali lagi, ketika kita dapat cerdik menyikapi hal itu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan terjebak. Dan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan harus ingat dengan ungkapan cerdik seperti ular, tulus seperti. Ketika kita bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, maka kita akan berpikir terlebih dahulu tentang apa yang akan kita lakukan. Dengan harapan kita tidak terjebak dan kembali lagi kita dapat lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ingat selalu bahwa jebakan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika adanya kesempatan dan kita tidak berhati-hati, maka kita bisa saja terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, senantiasa berhati-hati, tetap semangat mengandalkan Tuhan, agar kita tidak terjebak dan tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami selaku pengikut Kristus agar kami mempunyai prinsip cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena dengan demikian kami dapat terbebas dari jebakan-jebakan yang ada dalam kehidupan kami, dengan harapan hidup kami dapat merasakan damai sejahtera. Berkati kami sekalian agar kami mampu untuk terus mengandalkan Tuhan dan memohon penyertaan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu, kami menyerahkan setiap hidup dan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat dan selalu berpikir sebelum mengambil sebuah tindakan dan keputusan. Tuhan memberkati kita. Amin.